Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ria Alpina, NIM 65 dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Informatika. Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Administrasi Jaringan dan Komputer. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai mikrotik. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita lihat video berikut ini. Nah, yaitu pengertian dari mikrotik. Nah, mikrotik merupakan sebuah perusahaan kecil yang berkantor pusat di Latvia yang bersebelahan dengan Rusia. Untuk pembentukan dari mikrotik diprakarsai oleh John Trulli dan Ernest Rextin, di mana John Trulli merupakan seorang berkewarganegaraan Amerika yang bermigrasi ke Latvia. Di Latvia, John Trulli bertemu dengan Ernest, di mana Ernest merupakan seorang sarjana fisika dan mekanik sekitar tahun 1995. Sedangkan pengertian dari mikrotik sendiri merupakan sistem operasi yang berbasis Linux dan perangkat lunak yang mempermudah user untuk menggunakan layanan internet dari perangkat mana saja. Nah, pada mikrotik di sini dapat digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang digunakan untuk IP network dan jaringan wireless, cocok untuk ISP, provider, hotspot, dan warnet. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari mikrotik. Mikrotik dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada mikrotik router OS. Mikrotik router OS merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjalankan komputer menjadi router network. Nah, pada instalasi mikrotik di sini tidak dibutuhkan peranti lunak tambahan atau komponen tambahan lainnya. Pada mikrotik router OS didesain untuk mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer, seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer dalam skala kecil hingga yang kompleks sekalipun. Jenis mikrotik yang kedua yaitu mikrotik router board. Nah, mikrotik router board merupakan router embedded produk mikrotik. Nah, router board di sini seperti sebuah paging ini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Router board menggunakan router OS yang berfungsi sebagai router jaringan, bandwidth management, proxy server, DHCP, DNS server, dan bisa juga berfungsi sebagai hotspot server. Pada sebagian besar ISP wireless menggunakan router board untuk menjalankan fungsi wirelessnya, baik sebagai access point atau sebagai klien. Dengan router board, kita bisa menjalankan fungsi sebagai router tanpa tergantung pada PC lagi, karena semua fungsi pada router sudah ada dalam router board. Jika dibandingkan dengan PC yang diinstal router OS, router board ukurannya lebih kecil, lebih kompak, dan lebih hemat listrik karena hanya menggunakan adaptor. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terdapat fitur-fitur pada mikrotik. Pada mikrotik terdapat fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada address list, kemudian yang kedua ada asynchronous, yang ketiga ada bonding, yang keempat ada bridge, yang kelima ada data rate management, yang keenam ada DHCP, yang ketujuh ada firewall dan net, yang kedelapan ada hotspot, dan terdapat fitur-fitur pada mikrotik yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu cara akses mikrotik. Di sini terdapat 4 cara akses mikrotik. Yang pertama yaitu via konsul atau command mikrotik. Kita bisa mengakses mikrotik melalui via konsul atau shell maupun remote access menggunakan aplikasi putih. Caranya yaitu tinggal memasukkan alamat IP mikrotik ke kolom hostname yang ada pada putih. Untuk contoh dari cara akses mikrotiknya yaitu pada gambar seperti ini. Untuk cara akses mikrotik yang kedua yaitu melalui via web browser. Di sini kita bisa menggunakan web browser seperti Mozilla, Google Chrome, dan lain sebagainya. Untuk cara mengaksesnya kita tinggal mengetikkan IP mikrotik kita pada browser seperti misalnya IP kita yaitu 192.168.1.10. Nah, kita masukkan IP kita di web browser. Untuk contohnya yaitu seperti gambar berikut ini. Untuk cara akses yang ketiga yaitu via Winbox. Nah, mikrotik bisa diakses melalui Winbox, yaitu utility kecil di Windows yang sangat praktis dan cukup mudah untuk digunakan. Untuk cara aksesnya, kita bisa memasukkan MAC address atau menggunakan IP address pada mikrotik kita. Nah, untuk contoh akses menggunakan Winbox yaitu seperti gambar berikut ini. Untuk cara akses mikrotik yang terakhir yaitu menggunakan telnet. Nah, kita dapat meremote mikrotik menggunakan telnet melalui program aplikasi Command Prompt atau CMD yang ada pada Windows yang fitur telnetnya sudah diaktifkan. Untuk contoh dari cara akses menggunakan telnet yaitu sebagai berikut. Nah, mungkin itu saja penjelasan mikrotik pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.